saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata syarat tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Till the end of time. The worst news of the defeat of Japan was surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops and troops. Bung Hatta, gimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah kemerdekaan itu sudah diserahkan kepada PPKI? Tapi menurut saya, sebaiknya kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI, karena PPKI merupakan bentuk Jepang. Dan jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang menyerahkan kepada sekutu. Jadi ini kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Bung Hatta dan Sultan Syahrir pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan karena menurut Soekarno yang berhak memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Soekarno, berkumpullah golongan muda ingin mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada maksud apa saudara-saudara datang ke sini? Saya mendengar kekalahan Jepang atas sekutu dari radio divisi Londo di Bandung. Maka dari itu, kami dari golongan pemuda melakukan rapat tadi siang dan hasilnya semuanya setuju agar Bung Hatta dan Bung Karno menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa mempercayai PPKI karena PPKI adalah bentukan Jepang dan kemerdekaan bukan dari bangsa lain tetapi dari bangsa kita sendiri. Bukan begitu. Seharusnya kita tetap membicarakannya dengan PPKI. Karena tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita bisa, Bung. Kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Malam ini juga kita bergerakan revolusi. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak segera bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku, seretlah saya ke pojok itu dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan membawa Soekarno dan Soeharto ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus saja mendesak untuk melakukan revolusi. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Berapa lama lagi kita menunggu janji Jepang, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Bung, ini kesempatan kita untuk merdeka. Jepang telah kalah, harus menunggu apa lagi? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang waktunya.
kami menginginkan kemerdekaan dari jerih payah sendiri, bukan dari hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang dan bisa dijajah lagi. Lepaskan dulu ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Karno, Bung Hatta, kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali. Tapi apakah bisa semua ini akan dilakukan? Tentu mungkin, Bung, asalkan kita berusaha, pasti kita bisa. Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah penyerangan. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Soeharto akhirnya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamada Maeda dan diketik oleh Sayuti Malik. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegang, Jalan Timur nomor 56 Jakarta pada bulan Ramadan pukul 10 pagi Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa mana penting dalam sejarah Indonesia kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan ini ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita juga. Di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-hentinya. Dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan kepada mereka, tapi pada hakikatnya kita menyusun tenaga sendiri. Tetapi kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar menganalisis sifat bangsa dan nasib tanah air kita ini. Di dalam tangan sendiri hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan sekuatnya. Maka kami tadi telah mengadakan musyawarah dengan pemukar-pemukar rakyat Indonesia, dan dari seluruh Indonesia permusyawaratan itu hingga sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk mengatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami mengatakan bahwa kebulatan tekad itu dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.